Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Kita nggak berasa ya, sudah masuk ke pertemuan keempat, sudah ada APP tahun 2022 ini, yaitu dengan subtema aksi nyata dalam normalitas baru. Ya, tujuannya di sini adalah nanti peserta itu bisa tergerak untuk melakukan aksi nyata, baik secara pribadi maupun dalam kelompok, ya, bisa dalam keluarga, bisa dalam komunitas, dalam upaya mendukung pemulihan kehidupan di tengah pandemi COVID-19. Oke, kita akan buka dengan lagu pembukaan. Ya, silahkan Bu Tanti. Mari kita nyanyikan lagu Bahasa Cinta. Bait 1 dan 2 saja. Andai kata ku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, karena kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Bait 3. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami nyatakan padamu Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Terima kasih. Kita akan lanjut dengan doa pembuka. Silakan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengan kuasa-Mu, Engkau menciptakan alam semesta beserta isinya, dan manusia dengan segenap akal budinya. Kami bersyukur karena mempercayai kami untuk turut ambil bagian sebagai rekan-Mu dalam merawat bumi ini. Engkau juga telah memberikan kami banyak berkat secara cuma-cuma dalam hidup kami. Ampunilah kami yang seringkali sulit untuk berbagi, sering masih egois dan kurang peduli pada sesama kami. Bimbinglah kami agar kami mampu memahami dan mengikuti teladan Yesus Kristus, Putra-Mu, yang mau memberikan dirinya untuk memulihkan kehidupan dari belenggu dosa. Semoga kami pun mampu memberikan diri untuk terlibat memulihkan kehidupan dari tantangan pandemi COVID-19 yang sedang kami alami. Dengan perantara Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke.
Ya, pengantarnya adalah bahwa harapan akan dunia yang lebih sehat dan kehidupan menjadi lebih baik akan terwujud jika setiap orang ikut ambil bagian dalam usaha pemulihan kehidupan di tengah dunia yang sedang tidak baik saat ini. Ya, jadi perlu aksi nyata, baik itu aksi pribadi maupun gerak bersama atau komunitas. Ya, dan sekecil apapun aksi tersebut, kalau kita lakukan dengan dasar cinta dan peduli kita kepada dunia, yaitu maka akan sangatlah berarti ya untuk menuju pada perubahan dunia yang lebih baik. Sebagai murid Kristus, sudah menjadi tugas dan panggilan kita untuk terlibat dalam mewujudkan dunia yang lebih baik. Karena dunia ini yang kita tinggal bersama, ya. Karena kita juga adalah garam dan terang dunia. Sebagai garam, kita diminta untuk membawa pengaruh yang berdampak baik bagi kehidupan bersama. Sebagai terang, kita diminta untuk menjadi cerminan kasih Kristus yang membawa harapan dan optimisme dalam hidup. Ya, jadi marilah pada masa Prapaskah ini kita mewujudkan pertobatan kita melalui keterlibatan secara nyata. Ya, kita semua dalam memulihkan kehidupan. Ya, oke, kita masuk pada inspirasi kitab suci yang diambil dari Matius 5. Silahkan. Bacaan dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Oke, terima kasih, Bu Lia. Ya, kita akan masuk ke pertanyaan pendalaman. Ya, ada 3 pertanyaan di sini. Oke. Jadi pertanyaannya adalah nomor 1, apa artinya bagi Anda, ya, Anda semua, pengajaran Yesus tentang kamu adalah garam dunia? Ya. Pertanyaan kedua adalah apa artinya bagi Anda pengajaran Yesus tentang kamu adalah terang dunia? Ya. Nah, pertanyaan ketiga adalah pesan apa yang ingin disampaikan oleh Yesus melalui pengajarannya tentang garam dunia dan terang dunia sehubungan dengan situasi kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya, ya, silahkan, ayo kita bersharing bersama yang dipandu dengan pertanyaan ini. Silahkan. Silahkan yang mau sharing siapapun. Silahkan, Saya, siapa yang Pak mau sharing? Ya, silahkan Bu Christine. Kalau yang Yesus ajarkan tentang garam dunia, sebagai garam kita diminta untuk membawa pengaruh yang berdampak baik bagi kehidupan bersama. Sedangkan sebagai terang, kita diminta untuk menjadi cerminan kasih Kristus yang membawa harapan dan optimisme dalam hidup.
Kalau menurut ajarannya sih begitu. Oke, terima kasih. Ada yang lain yang mau menambahkan? Pak Albert mungkin di stop dulu Pak Albert screen-nya. Oke. Ya supaya Oke. Ya. Sorry. Ya, saya Ya, coba ya, kelihatan. Bu. Ini saya penampakan nih, jadi kayak Yesus lebih susah juga ini saya. Nah, saya gini dulu. Ya, kalau saya sih garam ya. Garam tuh kan adanya di makanan. Nah, jadi kalau garam tuh kalau menurut hemat saya, tapi nggak tahu benar nggak tahu nggak. Jadi kalau ada di garam dunia adalah apakah aku itu sebagai umat Katolik tuh bisa kayak membawa sesuatu yang enak, sesuatu yang membawa rasa yang baik dalam keseharian orang-orang yang ada di sekitarku. Jadi istilahnya ya kayak makanan kan kita makan tiap hari pakai garam ya. Nggak ada garam ya nggak ada rasa sama sekali gitu. Nah jadi apakah kehadiranku di tengah keluargaku, di tengah lingkungan gereja, lingkungan masyarakat, lingkungan yang lebih besar, itu ada pengaruh membawa rasa enak, rasa nyaman, rasa yang membawa nikmat untuk semua. Nah itu mungkin ya kalau saya melihatnya ke sana garam. Kalau terang itu lebih kepada kan digelap. Nah apakah aku bisa tetap membawa prinsip yang benar di tengah kehidupan yang saat ini begitu membingungkan sekali ya, terutama dengan pandemi ini semakin kayaknya prinsip-prinsip kehidupan kebenaran itu ditantang gitu. Nah, apakah aku tetap berprinsip bahwa terang, bahwa yang bisa memperlihatkan jalan yang benar? Nah, jangan sampai kita terbawa-bawa. Mungkin kalau pertanyaan yang ketiga dengan COVID, yaitu istilahnya kalau tadi sih saya pikir ya apakah ya itu pertanyaannya mungkin jawabannya bisa masing-masing ya. Sekuat apa sih aku betul-betul bisa tetap jadi garam, tetap nggak jadi pahit dan dibuang di laut gitu. Mungkin itu ya, dan jangan sampai aku juga jadi gelap dan akhirnya malah ikut dengan arus dunia yang semakin nggak karuan ya. Mungkin COVID ini menantang kita untuk bisa betul-betul benar. Itu aja sih rasanya. Oke, terima kasih Bu Tanti. Mungkin ada lagi yang ingin bersharing? Silakan. Izin saya, Pak Albert. Boleh. Silakan Bu Dema. Kalau buat saya, yang saya tangkap, garam itu murah. Sebenarnya itu kalau nggak diperjualbelikan orang juga bisa diambil gratis gitu ya dari laut kan. Hal yang sangat sederhana, tetapi kita kayaknya hampir nggak bisa hidup tanpa garam. Jadi dari hal yang sederhana kita bisa membuat sesuatu seperti tadi kata Bu Tanti menjadi nyaman, menjadi lebih enak dan lebih bisa dinikmati. Tapi yang saya lihat lagi yang paling membedakan dari beberapa ajaran lain, bahwa garam itu juga kalau berlebihan kan jadi asin ya, nggak enak juga. Jadi memang kita tuh garam dunia, tetapi tidak boleh terlalu memaksakan atau berlebihan dan tidak boleh bersifat radikal. Jadinya kan tetap enak kalau hanya dalam porsi yang memang nyaman buat orang-orang. Ya gitu. Ini semua pertanyaannya sama terang juga, Pak, yang nomor 1 saja. Enggak, bebas Bu Dema, silakan. Kalau terang, kalau yang terang, jadi kalau kita menjalankan ibadah kita sekedar ritual,
pergi ke gereja, beribadah, tetapi kita tidak berbuat yang menunjukkan kesalehan di sesama yang di sekitar kita atau di lingkungan kita, itu kita belum menjadi terang. Jadi kalau jadi terang, seharusnya kasih Kristus dan Roh Kudus bersinar melalui kita. Jadi kita kayak hanya sekedar memendarkan, kayak apa tuh, bulan apa bintang ya, itu dia memantulkan cahaya gitu. Jadi cahaya Tuhan memancar melalui kita, yaitu kalau kata saya terang dunia. Terima kasih, demikian itu aja. Oke, terima kasih. Ada yang lain, Pak Agus Sujento atau Mas Egi mengangkat tangan. Silahkan, Mas. Ya, makasih Pak Albert. Ini saya sih kalau ngelihat garam dan terang dunia ini jadi keingetan slogan kita Pak Albert. Slogan anak Kolese. Jadi man for others. Jadi gimana ya bilangnya? Sebaik-baiknya manusia itu yang berguna bagi sesama gitu kan. Itu untuk garamnya gitu. Jadi ya walaupun kita punya kontribusi sekecil apapun, tapi kalau misalnya berguna untuk orang-orang di sekitar kita, ya kita udah menjadi garam dunia. Sedangkan kalau yang nomor 2, terang dunia tuh kalau saya ngelihatnya kita sebagai umat Katolik, walaupun tidak perlu menunjukkan kekatolikan kita atau gimana, tapi itu kita bisa menjadi terang gitu. Jadi kita bisa menjadi pedoman bagi orang-orang di sekitar kita. Kan kalau misalnya kita nggak bakal tahu terang kalau nggak ada gelap gitu kan ya. Jadi kalau misalnya pas lagi kita menjadi terang itu, ya kita menjadi pedoman dalam gelap untuk orang-orang di sekitar kita. Sedangkan kalau untuk nomor 3, pesan yang disampaikan, saya sih menangkapnya seperti ini ya. Ini peneguhan sih, garam dan terang dunia ini peneguhan bahwa apapun kondisi yang kita hadapin, mau itu seburuk apapun, mau itu sesenang apapun, kita nggak boleh berhenti jadi garam dan terang dunia. Jadi jangan sampai, mungkin nyambung tadi yang dibilang sama Bu Tanti, jadi jangan sampai kita jangan sampai kita dengan kondisi yang kayak gini kita menyerah gitu. Jangan sampai dengan kondisi yang kayak gini kita jadi ikut arus zaman yang gak karuan, atau enggak kita menyerah dengan kondisi seperti ini, akhirnya ya udahlah kita jadi orang biasa-biasa aja lah, nggak perlu jadi garam dan terang dunia. Padahal yang diminta sama Tuhan Yesus di sini ya, kita apapun kondisinya kita harus tetap jadi garam dan terang dunia. Begitu sih Pak. Sama saya mau menyapa Pak Lukas. Selamat malam Pak Lukas. Terima kasih. Terima kasih. Wah, Pak Dimitri selamat malam. Bu Nana juga ini. Saya juga belum nyapa Pak Martin juga. Ya, oke. Terima kasih. Betul yang dikatakan oleh Mas Egi, bahwa ya terutama jadi garam ataupun jadi terang itu harus dijaga sebenarnya. Ya. Jadi jangan sampai kalau garam kena air ya, terus garamnya hilang, larut dalam air jadi hambar. Atau kalau misal analogi lilin kena angin bles mati, udah biarin mati. Jadi itu tadi yang dikatakan jadi gelap ataupun jadi hambar ya. Tapi betul bahwa tadi yang dikatakan Bu Tanti, Bu Dema itu betul sekali, dan yang dilengkapi oleh Mas Egi dikatakan bahwa sebenarnya yang patut dijaga juga dijaga garam dan api terangnya itu yang juga jauh lebih penting. Jadi jangan sampai patah semangat, jangan sampai hilang. Oke, ada yang mau menambahkan lagi, yang lain silahkan. Agus. Pak Agus Sujento, silakan. Kalau ini Pak Bet, kalau garam tuh memiliki rasa asin, tapi tidak semua orang menyukai rasa asin, Pak Bet. Namun yang pasti ketika rasa itu
terus ada, kita tidak ada yang namanya sia-sia. Kita hidup memberi rasa pada dunia ini lah. Mau baik perkara baik maupun buruk. Setidaknya kita tidak menjadi hambar, tidak menjadi hambar, tidak ada gunanya bagi kehidupan. Itu aja Pak Abed. Oke, makasih Pak Pawong. Betul sekali bahwa tidak semua orang doyan asin. Itu betul. Ya. Tidak semua orang, mungkin ada beberapa orang yang tidak suka dengan terang, ya, terang yang. Tapi betul bahwa tetap garam dan terang itu diperlukan, ya. Kita akan membicarakan tentang kehidupan yang normal, ya, kehidupan yang normal. Untuk sebagian besar orang, hampir semua, ya, itu memerlukan terang, ya. Dunia ini juga memerlukan terang. Bayangkan tidak ada terang di kehidupan, tanaman tidak akan hidup, hewan-hewan mungkin akan mati, kita pun juga akan mungkin punah, ya. Pun dalam makanan kita hilangkan garam, coba kita cari resep apapun, kita coba setiap ada kata garam kita hapus, ya kita pengen tahu aja hasilnya kayak apa kan gitu, ya. Betul bahwa intinya jangan berlebihan, ya. Tadi tinggi. Dating, betul. Terlalu terlalu. Ya, Tapi Pak Abed ini terlalu terang juga serap lagi. Serap, bener. Serap, ya. Gini-gini nggak kelihatan kan. Ya segala sesuatu yang berlebihan kan tidak baik. Ya, betul kata Pak Pongpong itu. dan tinggi. Ya, ya. Terus Oke. gini Pak Abed, terang juga bukan berarti unjuk gigi ya. Apa-apa? Maksudnya terang juga untuk gigi, untuk memperlihatkan kehebatan gitu maksudnya. Terang, maksudnya terang. Ya terang di sini itu apa ya? Kalau saya sih ngelihatnya begini ya. Bukan berarti terang. untuk gigi, untuk melihat kehebatan gitu terang. Ya, kalau saya ngelihat si terang itu kan kita membagikan terang ya, membagikan terang untuk orang lain. Membagikan terang itu apa? Ya, dalam cahaya lilin aja. Yang sekecil itu dia bisa menerangi sekitar. Itu. Di depan ada tembok, ya. Di depan ada Pak Agus Sejento, ya toh. Di depan ada, ya, di samping ada Bu Tanti, misal. Itu kan kelihatan dari terang itu. Tapi kalau tidak ada terang itu, kita nggak pernah tahu yang di depan kita itu siapa, di samping kita siapa, di belakang kita siapa. Atau di depan ada lubang, ya. Di belakang atau di samping ada tembok, itu tidak kelihatan kalau terlalu gelap. Ya terang di sini adalah kita berusaha untuk membagikan, ya menjadi terang itu kan membagikan. Ya. Harapan juga ya. Membantu sesama kita ya. Ya. Betul. Kayak Betul. perasaannya gini ya Pak Agus Sujento, kalau lagi mati lampu nih, ya kita mati lampu tuh, ada satu lilin aja yang nyala, itu kayaknya bahagia sekali ya. Istilahnya ada kayak, oh ya aku nggak akan kebentur, aku nggak akan terjerembab, aku bisa ngelihat semuanya, walaupun mungkin nggak terangnya sampai gimana, tapi ada terang. Saya pikiran tuh terang tuh harapan juga ya, kita jadi kayak bawa harapan. Bahwa ada mau orang lain membawa orang lain keluar dari kegelapan lah Bu Tati ya. itu ya betul. Makasih. Dalam situasi apapun hidupnya jadi bermakna kalau kita seperti garam dan terang dunia. Betul sekali, betul. Ya, terima kasih. Ya. Oke, ada yang lain mau menambahkan? Ya, terutama ini untuk pertanyaan yang ketiga ya, di situasi COVID ini, garam dan terang ini betul menjadi satu hal yang mungkin untuk beberapa orang itu sangat diharapkan, ya. Karena dengan dampak COVID ini kan untuk bagi beberapa orang itu cukup signifikan sebenarnya.
ya, entah mereka dalam situasi yang cemas, takut karena misal dari usaha yang dilakukan itu menjadi menurun, ya, ataupun mereka pernah sakit, ya, pernah sakit, kemudian dalam pekerjaan, aduh, mereka maaf kena PHK atau menjadi hal-hal yang berdampak bagi kehidupan dia, ya, dikucilkan, ya, orang pada takut, kan. Nah, ini sebenarnya tantangan bagi kita semua untuk membawa terang dan garam untuk mereka-mereka yang terdampak ini, ya, terutama, ya. Jadi betul, jadi ini menjadi hal yang dibutuhkan oleh mereka untuk supaya mereka bisa bangkit lagi, ya, mungkin itu. Oke, ada lagi, kalau nggak ada lagi mungkin kita akan lanjut dengan refleksi kateketis, ya. Saya akan share lagi. Refleksi kateketis. Kata kamu adalah merupakan suatu penegasan tentang identitas seseorang. Dalam perikop di atas, Yesus ingin menegaskan identitas para murid, yaitu garam dan terang dunia. Sebagai murid-muridnya, Yesus mengingatkan kepada kita untuk menjalankan fungsi sebagai garam dan terang dalam kehidupan kita di dunia. Sebagai garam, kita diharapkan membawa pengaruh, dampak, serta perubahan yang baik kepada orang lain dan lingkungan. Sebagai terang, kita diharapkan membawa harapan dan optimisme untuk kehidupan di dunia yang lebih baik. Sebagai murid-murid Kristus, kita dipanggil untuk memberikan keteladanan hidup, sebagaimana yang telah Yesus contohkan dan ajarkan. Dalam situasi dunia yang sedang tidak baik-baik saja karena pandemi COVID-19 ini, kita diajak untuk membangun sikap tobat dengan meningkatkan fungsi dan peranan kita sebagai garam dan terang dunia. Diperlukan tindakan-tindakan nyata agar dunia kembali pulih dan kehidupan kembali lebih baik. Marilah kita, baik secara pribadi maupun bersama, mulai melakukan sesuatu tindakan nyata untuk mewujudkan bumi yang lebih sehat dan sejahtera. Oke, terima kasih Pak Hendiman. Sebentar. Ya, kita akan merencanakan aksi nyata, ya. Kita akan merencanakan aksi nyata. Jadi di sini Bapak Paus Fransiskus itu memberikan 3 saran untuk perubahan dalam hidup kita supaya berbuah cinta kasih terhadap bumi dan masyarakat. Ya, dikatakan nomor satu adalah mengganti konsumsi dengan pengorbanan, keserakahan dengan kemurahan hati, dan pemborosan dengan semangat berbagi. Ya, hal-hal biasa yang dapat kita lakukan sebagai bentuk pertobatan antara lain seperti mengkonsumsi makanan secukupnya, mengurangi penggunaan plastik, penggunaan air secukupnya, penggunaan AC seperlunya, membiasakan diri menggunakan transportasi umum, dan seterusnya. Oke, kalau yang kedua, poin kedua,
itu adalah hidup sederhana, ya, bahagia dengan barang-barang secukupnya, dan secara rohani bebas dari obsesi konsumtif. Ya, jadi jangan terlalu konsumtif. Ya, pengen beli ini, beli itu. Ya. Terus ketiga, melawan budaya individualisme. Jadi memikirkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ya, paradigma teknokratis, cara manusia menerima teknologi dengan cara pandang yang sama tanpa memikirkan dampak buruknya. Dan gratifikasi instan atau sebuah kebiasaan untuk menghindari kesulitan jangka pendek yang berpotensi mengakibatkan kesulitan jangka panjang. Ya, instan jangka pendek tapi kesulitan di jangka panjang. Dan juga harus mendukung agenda lingkungan yang jauh ke depan dan berkelanjutan serta demi kesejahteraan bersama. Oke, nanti di sini kita akan bersama-sama baik secara pribadi maupun bersama ya merencanakan aksi konkret yang tidak dilakukan ya berdasarkan 3 saran ini. Tapi sebelumnya saya akan coba kasih sedikit gambaran ya untuk Bapak Ibu sekalian. Saya akan sharing sedikit film ya. Ya, coba sebentar. Ya, ini sebentar. Film ini sedikit ya, jadi saya ceritakan. Sebenarnya ini berusaha untuk zero waste. Sorry, maaf. Jadi ini zero waste ya yang kita lakukan di rumah. Ya, ini dilakukan secara sederhana di ruang makan. Ya. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit ya Pak Abed. Jadi jujur aja mengenai panggilan paus dengan laudate yang itu kan berarti kan sebenarnya kondisi bumi kita ini sudah masuk kategori gawat darurat. Nah, namun yang menjadi keprihatinan kita sebagai umat Katolik, saya secara pribadi walaupun saya seorang Katolik tuh saya suka sedih gitu. Sedihnya tuh banyak sekali ajakan gereja untuk kembali mencintai dan mengasihi bumi kita. Karena secara nyata-nyatanya tidak ada planet lain di mana kita bisa hidup sejahtera. Sedangkan sudah dinyatakan oleh semua ahli, kondisi bumi kita ini dalam kedaruratan. Ya, mungkin kita tidak langsung si amit-amit ya, saya hanya melihatnya begini. Mungkin orang yang merasakan yang dalam bencana, itu ngelihat, ya benar bumi itu darurat. Tapi karena alhamdulillah puji Tuhan haleluya ya, kita ini dalam posisi yang masih aman. Sehingga mungkin ini tuh kayak jauh gitu. Jadi kita sebagai orang dewasa, saya melihat kayak oke lah ngajak, tahu, nggak usah pakai plastik, iya gitu. Tapi kok tidak dilakukan? Saya terus terang prihatin sekali. Karena memang sejak sudah lama sekali panggilan hati ini dan apalagi dengan APP ini, rasanya kita semua saat ini indah sekali. Kalau sebagai berapa lingkungan ini? 3 lingkungan ya? Ini 3. 3 lingkungan kita bisa berkomitmen bersama untuk melakukan hal nyata, mencintai bumi di mana anak-anak kita tinggal. Nah, maksud saya di sini dengan Pak Abed membuat sebuah film ini bukan apa-apa. Ternyata mencintai bumi itu nggak susah. Bisa dilakukan di rumah sekarang juga. Jadi ini memperlihatkan bagaimana caranya supaya hayu barengan. Yuk, ini sudah 2 tahun, jadi ada bagusnya pandemi karena di rumah terus ya. Jadi nguluk ketek gitu tak. Jadi betul-betul dilaksanakan secara konsisten dan komitmen kami bersama sebagai satu keluarga.
Saya hanya membayangkan kalau semua keluarga 3 lingkungan melakukan ini, bumi ini sudah tertolong lumayan. Ya, apalagi kita bisa membawa pesan itu kemana-mana. Baik, silakan menikmati, yuk ikuti. Suaranya kedengeran nggak ya? Nggak ada suaranya Pak Albert di saya. Nggak ada ya? Ya saya nggak dengar suara. Nggak apa-apa. Ini hanya gambaran saja. Keterangannya sudah ada sih. Ya ya oke lanjut aja deh. Jadi ini itu sampah itu yang ditunjukkan adalah sampah untuk buah. Sisa buah ya, kulit pisang, ya, kulit jeruk. Nah, ini itu sampah untuk plastik. Bekas anak-anak makan coklat, ya, atau roti tawar, atau apapun, bungkus plastik. Nah, ini sampah yang lain-lain, sama macam-macam. Ada tisu, ada apa. Ini harusnya masih bisa diolah lebih dalam lagi botol-botol. Cuman kami belum mendapatkan kesempatan ini. Tapi ini harusnya bisa 0 sampah. Harusnya bisa, karena ada caranya. Baru bisa sebegini. Nah, ini adalah plastik-plastik di mana kami cuci di wastafel kalau plastik itu tidak berlemak. Jadi si plastik itu adalah plastik yang masih bisa ditolongin. Masih bisa dicuci dengan sabun dan kemudian nanti akan dipotong-potong. Jadi apa nanti dilihat sendiri. Ya, jadi hanya diperlukan 3 tempat sampah. 1 tempat sampah beneran, kantong keresek, untuk nampung plastik yang bersih, dan sampah untuk yang teing, nah yang asal karena tidak bisa masuk 2 kategori itu. Ya, jadi itu kalau dilakukan kami sekeluarga sekarang sudah sangat sepakat. Ya. Nah, itu sebenarnya ini saya nggak ngomong yang tidak saya lakukan ya, yang tidak kami lakukan. Jadi ini saya sharing yang kami coba lakukan ya. Nah, sampah-sampah rumah tangga ataupun tadi sisa-sisa bahan buah ataupun kulit jeruk ya, itu bisa jadi bahan biopori ya untuk pupuk. Jadi saya bikin di halaman depan, ya, dekat carport itu, saya bikin lubang biopori. Ya, ada beberapa lah, saya lupa ada 8 atau ada berapa. Nah itu setiap ada sisa makanan atau sisa-sisa yang masih bisa dijadikan bahan pupuk, saya masukkan ke situ. Ya, nah untuk sampah plastik yang tadi yang kedua ya, yang dikresek, yang tadi Bu Tanti jelaskan itu akan dipotongin, itu untuk bahan ekobrik ya, nanti dipotong-potong, dimasukkan ke dalam botol ya, botol plastik untuk jadi ekobrik. Ini yang di dapur dulu. Nah ini saya cerita yang buat untuk biopori, untuk untuk pupuk ya, jadi nanti hasilnya itu untuk pupuk organik. Sorry, maksudnya tuh yang ini tuh adalah tadi kan ada di ruang makan ya ibu-ibu ya. Nah yang ini tuh di ruang dapur. Jadi ada 2 tempat sampah lagi. Yang satu adalah tempat sampah untuk sayur, bekas sayur apapun, bekas makanan kita masukin situ, termasuk cangkang telur ya, itu masih bisa. Nah tapi yang satunya lagi nih yang kotor ini adalah untuk buang daging ataupun plastik-plastik lemak yang mengandung lemak ya ataupun minyak ya, itu kita masukkan ke situ. Nah ini yang nanti si sampah ini nih yang dilihatin plus sampah buah itu dijadikan biopori. Nah jadi gini maksudnya, mungkin sudah saya post supaya nggak bingung.
tadi itu sampah yang kulit buah dan macam-macam itu disatukan dengan sampah hasil memasak ya. Jadi ibu-ibu waktu masak itu kan ada sel kulit bawang ya, ataupun tadi apalah sisa kangkung yang tidak bisa dimasak ya, itu dijadikan satu nanti ya, karena itu yang nanti jadi masuk ke lubang biopori ya, jadi pupuk. Nah pupuknya itu kembali lagi kita tadi di gambar itu atau di video itu, nah ini untuk menanam pupuk itu akhirnya kita pakai untuk menanam juga. Kita beli benih, kita tanam pakcoy, apapun yang bisa kita tanam. Ibu-ibu ngirit, nggak usah beli bawang daun, pakcoy, caisim, kangkung, tanaman sebulan, Bu. Itu ngirit, serius. Ya. 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 Nah, oke. Kalau ini, nah, ini biopori, ecobricks, maaf. Jadi tadi yang plastik-plastik itu, nah, ini Omaneli. Jadi Omaneli ikut berpartisipasi dalam menyelamatkan dunia, ya, dengan berkarya membuat ecobrick, menggunting-gunting plastik, menggunting-gunting jadi kecil-kecil dan nanti dimasukkan ke dalam botol. Sorry. Nah ini. Nah tuh. Lagi bikin ecobrick, kata Mami. Ya. Dibantu suster. Membantu membersihkan, mengeringkan, karena harus bersih, harus dicuci. Jangan basah, intinya jangan basah, jangan berlemak. Kenapa bikin ecobrick? Mengisi waktu. Jawaban Mami. Masih berguna katanya. Dan saya bilang tambahin cinta lingkungan. Iya katanya untuk anak cucu, kata Mami. Si segini itu, ini karena tidak terdengar, itu hanya 1/4 botol. Jadi si plastik yang sebegitu banyak tuh isi hanya 1/4 botol. Untuk mengisi 1 botol, kita perlu 1 karung plastik. Serius. Jadi betapa banyak plastik yang bisa ditampung hanya dalam 1 botol aqua ini. Ya. Tuh, Mami. Mami kalau guntingan terlalu semangat kadang. Nah, ini kita cuci, kita keringkan. Ya. Ini Mami tuh kami mintain sampah dari para guru, dari para kakak, cici-cici, ngiriminnya sampah ke kami. Ini sebagian kecil hasilnya, masih banyak sih. Ya, di marketplace ya, Tokopedia, Shopee itu banyak dijual ecobrick. Iya, sekarang harganya 10.000 sampai 25.000 satu ini. Kami sih tidak menjual, belum, tapi dibikin jadi tempat duduk sama suster kayak gitu. Belum, bisa dijadiin gerbang, bisa dijadiin macam-macam. Sebenarnya banyak sih fungsinya, cuman ya kita masih kita coba, kita produksi dulu saja. Ya. Oke. Ya, ini jangan tidak peduli, jangan tunda lagi
Bumi adalah warisan terbesar kita untuk anak cucu. Kalau bukan kita yang peduli dan turut menyelamatkan bumi, siapa lagi? Ya. Oke. Ini coba saya share. Saya sudah coba bikin Padlet. Coba. Ya, Padlet. Coba saya share lagi. Sebentar. Semoga bisa. Ya, itu linknya saya sudah kasih, silahkan dicoba. Mana sih saya? Itu di bawah ada Ya, coba bisa nggak ya? Baik, silakan ibu-ibu mengetik, bapak-bapak aksi yang nyata yang Ini bisa kita lakukan. ditambah, coba diklik ditambah itu. Ini kan sesuai dengan tadi yang disarankan oleh Bapak Paus Fransiskus. Silakan kalau mau mengisi, dicoba. Tinggal di copy paste, Bu. Udah gitu tinggal isi. Bisa. Oke, dari Ibu Ocing ya, Bu Susanti, berpikir kembali setiap mau beli barang. Betul. Ya, apakah diperlukan, kita membutuhkan, atau kita hanya menginginkan? Ya, betul. Mas Egi bilang jalan kaki apabila berpergian di bawah 500 meter. Oh, oke. Ya, jadi bukan programnya bukan memperbanyak lemak, tapi mengurangi lemak. Ya, betul. Berkorban. Ada lagi, silahkan. Oh ya, ini masih bisa digeser ya. Di bawah tuh. Oke. Ini saya rada kurang bisa ini. Saya bikin mau lebih, saya kecilin belum bisa. Silahkan siapa lagi yang mau sumbang saran. Ini ada mengajak anak-anak pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Sekarang anak-anak sudah bisa pulang dari gereja dan sekolah sendiri dengan berjalan kaki. Wah, mantap. Tidak makan daging, bagus. Ya. Makan sederhana, tidak harus dengan daging. Betul. Keren. Betul. Terima kasih. Ininya kamu ini habis. Oke, coba sebentar ya. Ini tuh. Nah, nggak ada biasanya. Coba sebentar. Ini saya agak gaptek ini. Scrollnya coba ya. Ini Bu Susanti menulis apa, saya tak zoomnya mungkin ya. Ya, jadi gini. Oh, sebentar. Ternyata ke bawah masih ada. Pak, ini mudah-mudahan agak bisa kelihatan ya. Ini kok saya harus zoom sedikit ini. Bu Ocing menulis beli bahan makanan lokal saja, jangan yang impor-impor. Keren ya. Betul. Tuh, itu cinta produk Indonesia tuh. Mengurangi makan di luar, lebih mengutamakan makan sederhana di rumah. Betul. Lebih banyak memasak sendiri.
Ya, mungkin sekarang ya. tidak belajar memaksakan gaya hidup kekinian, betul Bu Isti. Betul. Terus aksi bersama hidup sederhana, Mas Egi, menggunakan listrik dan air dengan hemat. Jangan lupa charger dicabut setelah selesai digunakan. Mandi secukupnya. Mandi secukupnya. Mungkin Pak, maksudnya air secukupnya kali ya, bukan mandi secukupnya ya. Mandi secukupnya mungkin sehari sekali. Oke, aksi pribadi melawan budaya individualisme, beli barang seperlunya, jangan menimbun, betul? Betul. Ya, jangan menimbun. Oke, ada lagi? Oke, ada lagi yang mau menyampaikan? Ya, aksi bersama melawan budaya individualisme, itu belum ada yang ngisi tuh. Berani ini, tidak bribing polisi. Kalau melanggar ya terima nasi. Oh, ini ada yang menulis tidak tergiur dengan diskon-diskon murah di e-commerce. Keren. Betul. Biasanya, wah ini tanggal 2 bulan 2 tahun 2022 gratis ongkir lah, apa 50%. Ada sebenarnya nggak perlu barang itu, tapi karena wah mumpung murah nih, mumpung murah, beli. Ya. Dan sedihnya itu dikirimnya pakai plastik ya ibu-ibu. Plastiknya numpuk banget itu sampahnya ya. Betul sekali, jangan tergiur dengan diskon-diskon ya. Tuh. Ya, itu kadang dibungkus dengan bubble wrap apa segala macam, itu plastik lagi. Ya. Oke, ada lagi? Bawa tote bag coba kemana-mana. Aksi bersama mengganti membawa dan membeli tas belanja sendiri dari rumah. Oke, Bu Dati nulis belanja kebutuhan sehari-hari yang penting dan paling diperlukan dahulu secukupnya. Ya, betul. Betul. Ya. Kalau dari saya itu membawa tas belanja sendiri dari rumah untuk mengurangi penggunaan kresek. Ya, dulu sempat tuh kresek suruh bayar, tapi terakhir mana gitu loh. Kok kayaknya juga bebas-bebas lagi aja, kresek makin banyak lagi gitu. Ya. Ya, ada lagi. makan sayur di situ aksi bersama hidup. Makan ya hampir sama dengan itu. Ya, sebenarnya sama sih. Lebih banyak makan sayur supaya kita lebih bisa banyak memberi dengan kondisi ini. Jadi konsumsi rumah tangga berkurang, tapi kita bisa berbela rasa lebih dengan sesama yang saat ini banyak membutuhkan makanan. Makan lebih banyak saja. Supaya apa ya, budget belanja bisa diganti sebagai bonus, apa ya, sumbangan sesama, apa ya, makanan untuk sesama. Ini ya, jadi maksudnya budget belanjanya lebih hemat dan ya kita bisa donasikan, ya selisihnya kita donasikan untuk membantu sesama yang membutuhkan. Oke. Coaching nulis budayakan hidup minimalis termasuk sampah. Kalau di keluarga saya membuat ekoenzim dari sampah sayuran dan buah-buahan menanam. Nah, ini bagus. Di kami memang belum, ya, karena ya dari kegiatan itu sendiri juga sudah cukup banyak waktu. Nah, ekoenzim itu cukup membutuhkan waktu juga.
dan itu harus telaten juga. Nah, kami belum bisa. Tapi hebat, Bu Ervin, saya sering lihat itu statusnya Bu Ervin ataupun statusnya Cing ya, Ya, yang betul. waktu panen apa? Panen. Ekoenzim, nggak tahu udah panen berapa banyak tuh. Hebat. Luar biasa. Panen terus. Iya. Itu luar biasa, banyak membantu itu. Nah, terus ini tidak perlu ikut-ikutan orang lain mengunjungi tempat-tempat baru yang sedang viral. Hanya untuk pamer upload di medsos. Yes. Itu juga bisa masuk ke aksi bersama melawan teknokratis ya, paradigma teknokratis itu. Iya, betul. Ya, Bu Isti nulis, nggak usah beli barang yang bermerek, yang penting fungsinya. Wah, betul sekali. Betul sekali. Bu Isti nulis juga berkreasi dengan mengolah makanan lokal. Ya. Betul. Makanan lokal itu harus digalakkan terus. Jangan cuman, karena itu bisa membantu sesama, ya, membantu sesama yang membutuhkan juga. Juga mungkin kita suka banget gorengan ya. Sekarang minyak mahal. Aksi bersama mengganti konsumsi dengan pengorbanan. Belajarnya neangan di kulub-kulub. Serius ya? Sehat tapi nggak pakai minyak. Ya itu. Ya, minyak mahal jadi diganti pakai yang dikulub. Nu didandang, nu dikulub, salah sehat lah. Jadi bukan tempe goreng tapi tempe kulub. Iya. Ya. Oke. Ada lagi? Sudah? Ini yang terakhir nih. Ini yang terakhir nggak laku ini. Gimana nih aksi bersama melawan budaya? Itu sebenarnya Saya sebetulnya mau nulis tapi nggak bisa, Bet. Ditulisin Pak, apa? Di bagian mana? Ya itu yang nggak ada isinya itu. Tuh, sok. Apa Pak? Ditulisin. Tulisin, kalau lagi bertemu, kalau kita lagi ada bertemu beberapa orang, jangan keseringan buka HP, lihat YouTube dan lain sebagainya. Konsentrasi kepada orang sekitarnya gitu loh. Untuk medsos. Nah, gitu loh. Ya pokoknya gitu loh. Ya. Tapi fokus pada pembicara atau acara pertemuan itu. Jadi nggak autis sendiri, Pak. Ya jangan bolak-balik lihat WA gitu loh. Iya, betul. Sibuk ya dengan diri sendiri. Ya. Lihat TikTok Pak, nggak lihat WA Pak. Udah, lu jangan komen, udah gue tutup nih suara gue sekarang. Diwarai sama Eyang. Ya, ada lagi? Ini Pak, sudah ada yang ngisi nih, aksi berjalan melawan bersama ya. Betul, ini komitmen nih. Kalau kita bertemu, memang sebaiknya ya HP disingkirkan dahulu, ya supaya jangan tergoda untuk akhirnya ngecek HP, ya betul. Ya. Oke, ada lagi? Kalau enggak, mungkin kita lanjut, ya. Karena ini juga udah jam berapa ini? 19.16. Wah, udah jam 7, sudah 1 jam ya. Oke, kita akan lanjut. Ya. Bentar. Oke.
Oke, kita akan lanjut dengan doa permohonan. Oke, ya, jadi tadi itu adalah langkah-langkah atau aksi-aksi yang kita rencanakan, baik itu secara pribadi maupun secara kelompok ya, bersama. Ya tentunya diharapkan aksi ini itu bisa membantu ya atau mengurangi hal-hal yang mengganggu keseimbangan alam sendiri ya. Jadi kita bisa lebih merawat bumi ini dan juga bisa berkontribusi terhadap sesama ya. Oke, kita akan lanjut dengan doa permohonan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami sudah merencanakan beberapa aksi, baik itu secara pribadi maupun kelompok. Aksi-aksi yang bisa kami wujudkan untuk bisa berpartisipasi tentunya dalam merawat bumi ini, dan tentunya untuk bisa menjadi terang dan garam terhadap sesama kami, terhadap juga lingkungan kami. Ya Tuhan, sekarang kami ingin menyampaikan doa-doa ataupun permohonan kami yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Kami persilahkan bagi mereka yang ingin berdoa. Bapa yang makasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat yang kau berikan kepada kami semua. Karena kami bersyukur juga atas kegembiraan yang boleh kami rasakan karena Ibu Nelly, Bapak Uung, Ibu Tan Iing, dan Lia berulang tahun pada bulan Maret ini. Berilah rahmat, panjang umur, kesehatan, dan terutama kesetiaan dalam mengikuti Yesus Kristus Putramu. Kami mohon. Kami ya Tuhan, kami bersyukur karena hingga detik ini pun Tuhan memberi kepada kami hidup yang baik, hidup yang sejahtera. Kami boleh tinggal di rumah kami dalam keadaan aman, kami boleh makan yang layak, memiliki pendidikan yang baik. Kami sungguh bersyukur sementara di dunia ini, di belahan bumi ini begitu banyak saat ini penderitaan karena kerakusan manusia, karena kesalahan manusia yang menyebabkan bumi ini, Tuhan, saat ini dalam keadaan kedaruratan. Tuhan, anugerahkan kami rahmat, pengertian bahwa keturunan kami, anak cucu kami harus mendapatkan apa yang saat ini juga kami dapatkan. Namun hal itu semua hanya bisa terjadi jika kami semua bersepakat Tuhan menjaga, merawat bumi ini. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini ada dalam pengungsian karena bencana alam, karena peperangan, penderitaan yang sangat. Tuhan, berilah mereka rumah yang layak, berilah mereka makanan, pekerjaan, pertolongan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami mohon agar boleh kami selalu Kau berikan semangat. Kami mohon agar kami terus Kau berikan kesehatan. Tentunya untuk bisa menunjang kami dalam segala kegiatan kami, dalam segala aktivitas kami, dalam segala pekerjaan kami, dalam segala hal pun studi-studi yang kami lakukan. Tuhan, dan biarlah kami terus bisa
memberikan segala yang ada pada diri kami. Kami bisa menjadi garam, kami bisa menjadi terang, terutama bagi mereka-mereka yang saat ini sedang terdampak COVID-19. Mereka yang di sekitar kita yang sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami hal-hal yang membuat mereka merasa cemas, yang mereka menjadi jatuh, terpuruk karena COVID ini. Biarlah kami terus bisa membagikan apa yang bisa kami lakukan, hal sekecil apapun, tetapi untuk sesama kami, untuk juga bisa merawat bumi ini, sehingga bumi ini kembali menjadi rumah yang nyaman bagi kami tinggal. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Selamat malam ya Bapak. Malam ini saya ingin berdoa dan mohon kepada Bapak supaya kami tetap harapan-harapan kami ini tetap dikuatkan. Jangan sampai kami tidak punya harapan. Yang walaupun kadang seringkali harapan sangat tipis, kita kadang-kadang putus asa. Kuatkanlah kami untuk tetap mempunyai harapan. Meskipun banyak kekecewaan, meskipun banyak kesulitan yang seringkali bisa membunuh harapan itu sendiri, buatlah harapan itu tetap ada. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. demikian doa-doa yang kami sampaikan. Masih banyak lagi doa dan permohonan kami yang saat ini belum terucap, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau Maha Tahu, Engkau Maha mengabulkan. Kami berharap agar apa yang kami doakan dan kami mohonkan boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh Engkau kabulkan. Amin. Kita tutup doa permohonan kita dengan doa Bapa kami. Kita doakan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita tutup, kita doakan doa penutup. Silakan. Allah Bapa, sumber segala berkat, kami bersyukur karena berkat bimbingan Roh Kudus-Mu, kami Kau cerahkan dengan berbagai hal baik yang menginspirasi kehidupan dan masa depan kami. Semoga benih-benih sabda yang Engkau taburkan melalui rangkaian permenungan yang telah kami laksanakan semakin meneguhkan dan mendorong kami untuk mewujud nyatakan segala niat dan rencana kami untuk membangun kehidupan bersama dan alam ciptaan menjadi lebih baik. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kita tutup dengan lagu penutup. Di atas bumi
ciptaannya, arti cintanya, nyala kasihnya, sumber semangat bagi kita. Watakan semangat cintanya pada orang yang menambahkan kasihnya, dan pujilah Tuhan yang telah mengutus putranya. Sungguh berlimpah kasih sahabat kita dikurniai rahmat, kita semua telah dibangkitkan dari satukan dalam Tuhan. Kita akan diberikan dalam surga mulia bersamanya. Terpujilah Tuhan karena kasih karunia-Nya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Albert, Citati, Bu Isti, Pak Albert ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Karena sudah memimpin fasilitator yang keempat ya Pak Albert dan Bu Tanti. Terima kasih, kita sudah kolaborasi kita sudah berjalan lancar dari 1 sampai 4. Kemudian ada pengumuman dari Pak Andri, hari Minggu ada latihan kur untuk tugas Sabtu Palma. Diharapkan untuk mendukung dengan menyanyi bersama ya. Apalagi pengumuman ya? Mungkin kolaborasinya, terima kasih karena ini tadi yang Ketua Lingkungan Ibu Yeyen, Ibu Andri tidak bisa hadir, tapi saya juga bersyukur karena Bapak Ibu, saudara-saudara sudah mendukung dalam kegiatan APP kita, walaupun jumlahnya ya kita tidak minta maksimal ya, tapi itu sudah menjadi kualitas yang penting Pak Albert ya, kualitasnya dalam pertemuan ini, karena kita semua sudah bisa saling sharing bersama tanpa malu-malu ya, kemudian dengan kekinian juga kita bisa sharing dengan hal-hal yang baru, dengan teknologi yang baru itu ya. Terima kasih atas kehadirannya dan kita tutup dengan foto dulu ya, foto bersama dulu, open kamera. Ya Pak Dim ya, open kamera. Gayanya maaf, masuk lagi. Ya Pak Dim pengarah gaya, Pak Dim pengarah gaya, silakan. Pak Dim. Apaan? Lu gua tuh masuknya udah susah tadi bolak-balik. Wah, duh pusing gua. Oke, baik. Nggak, nah orang gaptek orang tua nih bingung